Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Narawayunia dengan nomor induk mahasiswa 22164. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resume saya untuk kuliah tamu Farmasi Industri dengan judul Analytical Development and Registration Sediaan Farmasi. Yang pertama yaitu penerapan kadar pada tablet. Pada literatur pemeriksaan tablet ofloxacin, yaitu menggunakan HPLC atau KCKT untuk penerapan kadarnya, dan sudah disebutkan secara detail terkait dimensi dan sistem kolom tetapi fakta di dunia industri mempunyai banyak kolom dan menyesuaikan kolom dan brand kolom apa yang akan digunakan. Nah, ketika monografi digunakan dan tidak sesuai, maka boleh dilakukan penyesuaian seperti chapter monografi 621 yaitu Isocratic Spiration dan Gradient Spiration yang mempunyai kriteria masing-masing sehingga masih tetap mengikuti kaidah yang ada di monografi. Untuk Isocratic Spiration yaitu bagaimana adanya perubahan terhadap suhu atau buffer yang akan digeser sampai batas dan berapa fase di diamnya. Kemudian kalau untuk gradient spiration ini adalah fase geraknya dan laju alir ukuran partikelnya. Untuk kriteria penerimaan dengan IR, yang pertama yaitu pada tahap 1 atau S1, jumlah sampel itu 6, kriteria penerimaan tiap unitnya itu lebih besar dari sama dengan Q plus 5%. Untuk jumlah sampel sama dengan 6 pada tahap 2, kriteria penerimaannya yaitu rata-rata 12 unit, S1 plus S2 lebih besar dari Q, kemudian tidak ada unit yang lebih kecil dari Q dikurangi 15%. Untuk jumlah sampel 12, kriteria penerimaannya yaitu rata-rata 24 unit atau S1, S2 plus S3 ini lebih besar dari Q dan tidak lebih dari 2 unit kurang dari Q minus 15%. Kemudian juga tidak ada unit yang kurang dari Q minus 25%. Untuk kriteria penerimaan pooled atau pollen, jumlah sampel 6, untuk tahap 1 jumlah sampel 6, kriteria penerimaannya adalah rata-rata jumlah terlarut lebih besar sama dengan Q plus 10. Untuk tahap kedua, jumlah sampel 6, kriteria penerimaannya adalah rata-rata jumlah terlarut S1, S2 ini lebih besar sama dengan Q plus 5%. Kemudian untuk tahap S3, jumlah sampel 12, kriteria penerimaannya yaitu rata-rata jumlah terlarut S1, S2, S3 lebih besar sama dengan Q. Selanjutnya ada transfer metode analisa. Yang pertama yaitu ada comparative testing. Nah, ini paling umum dilakukan. Kemudian untuk metode juga sudah tervalidasi dan sampel homogen dianalisa oleh SU dan RU. Yang kedua ada co-validation. SU dan RU melakukan validasi bersama, kemudian metodenya belum tervalidasi. Selanjutnya ada revalidation. Jadi di revalidation ini RU mengulang validasi, kemudian tidak bisa menjamin ekivalensi hasil SU dan RU. Selanjutnya ada transfer waiver untuk produk existing, kemudian prosedur analisanya telah digunakan, dan personel SU pindah ke RU. Kita akan membahas pembahasan selanjutnya yaitu uji stabilitas. Prinsip dari uji stabilitas ini yaitu yang pertama adalah menjamin stabilitas produk, kemudian yang kedua menjaga spesifikasi produk berdasarkan farmakope, kemudian yang ketiga adalah dikemas dengan bahan lemas tertentu atau ditetapkan dalam kemasan seperti blitzer, ampul, botol, dan lain-lain. Kemudian yang keempat yaitu disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, yaitu suhunya. Dan yang kelima yaitu periode waktu tertentu. Ini dalam berapa tahun penyimpanannya. Tujuan dari uji stabilitas
Ada beberapa poin, yaitu yang pertama untuk pengembangan sebagai bentuk membandingkan formula, proses, dan juga bahan kemas. Untuk poin registrasi, ini dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kalau untuk post market itu melindungi dari klaim. Untuk jenis uji stabilitas sendiri ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada stabilitas dipercepat atau accelerated, kemudian ada stabilitas jangka panjang atau long term, ada in-use stability, kemudian ada stress testing. Berikut merupakan desain uji stabilitas. Yang pertama yaitu ada kondisi penyimpanan, kemudian ada parameter uji, ada spesifikasi, pemilihan batch, kemudian ada waktu pengujian. Kita bahas yang pertama dulu yaitu kondisi penyimpanan. Nah, di Indonesia ini di zona IVB ini umumnya berada pada kisaran suhu 30 derajat Celcius dengan acuan yang pertama studi preformulasi dan yang kedua produk komparator. Yang kedua yaitu pemilihan batch. Pada pemilihan batch ini proses, formula, dan kemasan ini sama dengan produk komersial. Terus untuk jumlah batch, eh, yang perlu diperhatikan adalah apakah sedianya lepas cepat, zat aktifnya stabil, kemudian apakah sedianya lepas lambat atau termodifikasi, dan zat aktifnya tidak stabil. Ini kalau untuk zat aktif yang stabil ini minimal 2 batch, kalau untuk zat aktif tidak stabil ini minimal 3 batch. Selanjutnya untuk waktu pengujian. Nah, interval pengujian ini pada tahun pertama tiap 3 bulan, kemudian tahun kedua tiap 6 bulan, selanjutnya pada tahun ketiga, dan seterusnya ini per tahun. Kalau untuk acuan lama pengujiannya, yang pertama yaitu berdasarkan studi preformulasi, kemudian berdasarkan produk komparator. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang parameter dan spesifikasi pengujian. Parameter dan spesifikasi pengujian ini tidak sama dengan parameter dan spesifikasi pengujian produk jadi. Jadi masih perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval dalam pengujian. Ini perbedaan dari penggunaan dari stabilitas. Jadi yang pertama yaitu multiple dose produk adalah ketika produk setelah dibuka atau direkonstruksi. Kemudian jumlah batch-nya sama dengan 2, minimal interval pengujiannya pada awal 2 batch, kemudian akhirnya 1 batch. Untuk stress testingnya pada kondisi ekstrim, contohnya freeze-thaw testing dan photo stability testing. Selanjutnya yaitu ada uji BA/BE. Nah, yang pertama yaitu uji bioekivalensi. Nah, jadi ekivalensi farmasetik atau alternatif farmasetik pada pemberian dengan dosis molar yang sama ini menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding atau memiliki efek yang sama. Kalau untuk bioavailabilitas perlu diperhatikan yaitu kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif, kemudian terserap dari produk obat, kemudian tersediaan di tempat kerjanya, ketersediaan di tempat dia bekerja. Ini ada uji ekivalensi. Dari obat komparator diuji ekivalensi ke obat kopi. Diuji dengan in vivo bioekivalensi dan in vitro uji disolusi terbanding. Untuk bioekivalensinya meliputi uji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinik. Kalau untuk uji disolusi terbanding atau biowavernya
menggunakan BCS dan potensi dari obatnya. Kira-kira kapan sih biowafer ini dilakukan? Jadi berdasarkan potensinya, perlu dilakukan jika kriterianya bentuk sediaan yang sama tetapi dalam potensi yang berbeda. Kemudian produsen dan tempat produksi sama. Selanjutnya proporsi zat aktif dan eksipien sama. Kemudian proporsi zat aktif dan eksipien ini zat aktifnya sangat poten. Jenis dan jumlah eksipien sama, pengisi dapat dikurangi dan jumlah eksipien lain sama persis. Untuk tahap pelaksanaan uji bioekuivalensi, yang pertama yaitu ada validasi metode bioanalitik. Reviewnya yaitu eh, kriteria inklusi eksklusi subjek, kemudian teknis pemberian obat, titik sampling, dan standarisasi kondisi, dan lain-lain. Selanjutnya masuk ke tahap pembuatan protokol. Dengan persetujuan protokol uji BE dari BPOM dan Komisi Etik, kemudian pengumpulan dokumen, selanjutnya dilakukan pemilihan sukarelawan, kemudian dilakukan monitoring, pemberian obat dan pengambilan sampel, kemudian dilakukan analisa obat, kemudian ada dilakukan code breaking dan juga dilaporkan hasilnya. Untuk kriteria bioekivalen sendiri, ini ada dua parameter yaitu AUKO-T dan Cmax. Dinyatakan bioekuivalen bila rasio nilai rata-rata geometrik AUC-T per AUC-R dan Cmax-T per Cmax-R sama dengan 1. 90% confidence interval 80 sampai 125%. Untuk obat uji, ini yang pertama diproduksi pada fasilitas CPOB, kemudian yang kedua dilakukan batch uji di solusi terbanding, kemudian yang ketiga identik dengan produk komersial, yang keempat besar batchnya 1/10 skala produksi atau 100 unit, 100.000 unit untuk skala terbesarnya. Kalau untuk obat komparator ini, pemilihan batch sangat penting sebagai acuan. Kemudian dilakukan dilakukan uji di solusi terbanding. Selanjutnya perbedaan kadarnya kurang dari 5%. Dan kriterianya yaitu yang pertama memiliki izin edar di Indonesia. Kalau bila tidak ada izin edar, dia harus sudah terdaftar di ICH dan negara asosiasinya. Obat kopi yang terbukti bioekivalen dengan obat inovator, kemudian termasuk dalam daftar perkualifikasi WHO. Selanjutnya ada uji disolusi terbanding. Ini dilakukan pendekatan uji bioekvivalensi, kemudian media disolusi dipilih yang paling menggambarkan kondisi in vitro. Kemudian pH-nya sekitar 1,2, 4,5, 6,8, kemudian kompedial. Untuk surfaktannya ini kurang dari 1%, biorelevan medium, FASSGF, FASSIF. Parameter yang digunakan yaitu F2. Untuk perhitungan similarity factor atau F2-nya, bisa dilihat, ini sudah saya lampirkan. Untuk aturan perhitungan F2, yang pertama yaitu minimal 3 titik sampling, tidak termasuk 0. Yang kedua yaitu minimal 12 unit untuk setiap obat. Yang ketiga yaitu titik sampling kedua obat harus sama dan ada menit ke-15. Selanjutnya jika 15 menit persen terlalu kedua obat lebih besar dari 85%, maka disolusi sangat cepat dan F2 tidak dihitung. Selanjutnya tidak lebih dari satu nilai rataan dari tiap titik sampling lebih besar sama dengan 85% untuk tiap obat. Selanjutnya titik sampling dengan persen terlarut kurang lebih besar dari 85% yang kedua dan seterusnya tidak diikutkan.
Baik, terima kasih. Yang dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.